Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia dengan NPM 222121043, mahasiswa semester 4, kelas A, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas atau membahas materi mengenai menulis yang telah saya rangkum untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menulis. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai hakikat menulis. Hakikat menulis mencakup pertama, pengertian. Menulis dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi verbal melalui simbol-simbol bahasa tulis yang dapat diartikan sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pembaca. Menulis ini mencakup unsur seperti penulis sebagai penyampai, lalu ada pesan, dan juga ada simbol sebagai mediumnya. Menulis juga memiliki fungsi-fungsi seperti yang pertama, fungsi personal. Artinya kita dapat dengan mudah mengekspresikan pikiran dan juga perasaan melalui tulisan. Yang kedua ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental ini mencakup sikap, lalu ada pendapat orang lain yang dapat dipengaruhi. Yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu dapat membuat makhluk hidup berinteraksi gitu, manusia gitu, jadi menjalin hubungan sosial. Yang selanjutnya ada fungsi informatif, yaitu dengan menulis kita dapat memberitahukan pesan atau berbagi pesan atau informasi. Selanjutnya fungsi yang terakhir yaitu fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu fungsi keindahan, sehingga dengan menulis kita dapat mengungkapkan keindahan melalui tulisan yang kita buat. Dan yang kedua ada manfaat dari menulis. Manfaat dari menulis yaitu pertama, untuk mengembangkan kecerdasan karena merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan bahasa lainnya seperti menyimak, membaca, lalu ada berbicara. Menulis ini lebih kompleks dari ketiga kegiatan berbahasa lainnya karena memang dalam urutannya pun menulis merupakan urutan terakhir yang dicapai oleh manusia. Yang kedua, mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Bagaimana tidak? Karena dengan kita menulis, otomatis kita akan mencari berbagai sumber atau berbagai referensi yang dapat dijadikan sebagai tulisan kita gitu. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan kepercayaan diri. Banyak orang yang tidak ingin menulis karena merasa takut gitu. Jadi takut tulisannya itu dianggap jelek, takut salah. Padahal dengan menulis kita akan menumbuhkan kepercayaan diri dan juga keberanian kita dalam menuangkan pikiran dan juga perasaan kita dalam tulisan. Yang keempat, yaitu mendorong kebiasaan serta kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasikan sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan kepada pembaca dengan mudah. Ada faktor penyebab orang tidak menyukai menulis. Yang pertama, orang tersebut tidak mengetahui untuk apa dia menulis. Jadi banyak orang yang berpendapat bahwa menulis itu hanya membuang-buang waktu, pikiran, dan juga tenaga yang memang sangat berharga bagi dirinya. Yang kedua, yaitu merasa tidak berbakat. Banyak orang yang merasa dirinya itu tidak berbakat untuk menulis, padahal semua orang berbakat dalam menulis. Yang ketiga yaitu merasa tidak tahu cara menulis. Selanjutnya ada pendapat keliru tentang menulis. Yang pertama, menulis itu mudah. Padahal telah disampaikan tadi dari awal bahwa menulis itu merupakan kegiatan yang kompleks. Selanjutnya, yaitu berpendapat bahwa inti dari menulis itu adalah kemampuan menggunakan unsur bahasa. Padahal sebuah tulisan tidak hanya seperti itu gitu dan memiliki isi dan pesan yang harus disampaikan. Selanjutnya yaitu menulis harus sekali jadi. Tentu ini sangat tidak tepat ya, karena menulis adalah proses. Yang terakhir, orang tidak pernah menulis dapat mengajarkan menulis gitu. Tentu hal ini sangat keliru karena orang yang tidak pernah menulis itu tidak mungkin dapat berbagi pengalaman tentang menulis. Selanjutnya, ada hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa lain. Yang pertama, hubungan menulis dengan menyimak. Tentunya ya, inspirasi-inspirasi yang muncul
untuk kita membuat suatu tulisan atau suatu karangan itu tidak hanya muncul karena kita membaca referensi-referensi, tetapi dengan menyimak sebuah fenomena gitu. Tentunya kita dapat mendapatkan informasi dari hal tersebut juga. Menyimak itu dapat beragam ya, seperti menyimak radio, menyimak televisi, ceramah, diskusi. Yang kedua, hubungan menulis dengan berbicara. Tentu hal ini sama-sama kegiatan yang membangun atau menyampaikan pesan gitu. Bedanya berbicara itu secara lisan, kalau menulis secara tulis gitu. Yang ketiga, hubungan menulis dengan membaca. Tentu hal ini sama-sama kegiatan berbahasa tulis gitu. Dengan semakin banyak membaca, akan memperbanyak inspirasi atau referensi yang didapatkan penulis untuk menulis suatu tulisan. Dan hal selanjutnya yaitu berbagai pendekatan menulis. Yang pertama ada pendekatan frekuensi. Menekankan pada banyaknya tulisan yang kita hasilkan gitu. Jadi semakin baik untuk kualitas tulisan yang kita tulis. Yang kedua yaitu pendekatan gramatikal. Menyebutkan atau berpendapat bahwa semakin banyak bacaan atau referensi yang kita baca membuat kita menemukan kata-kata asing atau kata-kata yang baru kita temui. Nah, hal tersebut akan memotivasi kita untuk mencari makna dari kata yang baru kita temui itu atau kata asing tersebut. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan koreksi. Nah, pendapat bahwa semakin banyak orang atau penulis dikoreksi, maka tulisannya akan semakin baik. Yang keempat yaitu pendekatan formal. Nah, pendekatan formal ini diperoleh dari pendidikan formal yang didapatkan oleh penulis atau dapat oleh kita gitu. Seperti halnya saat sekolah kita mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai tulis-menulis. Nah, selanjutnya yaitu tahap pra-penulisan. Tahap sebelum penulisan disebut juga tahap menemukan, tahap mencari, mengingat kembali pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan penulis. Tahap pra-penulisan juga mencakup yang pertama tahap pencarian topik. Nah, pada tahap pencarian topik muncul beberapa masalah yang terjadi seperti topik yang diangkat terlalu banyak itu yang menarik, sehingga solusinya adalah kita harus memilih topik yang sesuai dengan tujuan awal kita menulis. Yang kedua, ada menentukan topik itu semua pengetahuan kita terhadap topik yang akan dibawa itu rendah. Nah, maka solusinya yaitu carilah atau ambillah topik yang dapat memudahkan kita mencari referensinya. Yang ketiga, merasa bahwa topik yang diambil itu tidak ada yang menarik. Nah, maka solusi yang harus diambil untuk ini adalah memperbanyak referensi, entah itu membaca ataupun dari pengamatan. Yang keempat ada terlalu luas jangkauan topik, jadi topiknya itu tidak mengkerucut. Ambillah topik yang dapat menyesuaikan dengan kemampuan waktu, kemampuan diri gitu untuk menulis. Selanjutnya ada menentukan tujuan menulis. Tujuan menulis ini berbeda dengan harapan penulis kepada pembaca. Jadi tujuan ini seperti untuk menginformasikan, untuk menghibur, lalu untuk mempengaruhi sikap. Nah, itu tujuan menulis. Selanjutnya, memperhatikan sasaran karangan. Nah, sasaran karangan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat sosial, pengalaman, pengetahuan, juga kebutuhan yang diperlukan agar maksud dari tulisan yang penulis tulis itu sampai kepada pembaca. Yang keempat, ada mengumpulkan informasi pendukung. Nah, informasi pendukung dapat berupa buku, majalah, surat kabar, yang akan membantu penulis untuk menyampaikan maksud dalam tujuan pembaca gitu. Yang terakhir, mampu mengorganisasikan ide dan informasi. Dilakukan dengan membuat rancangan. Nah, rancangan ini dapat berguna untuk penulis dalam misalnya untuk menata gagasan agar saling berhubungan dan juga mempermudah dalam memperbaiki tulisan agar gagasan yang ditulis itu tidak berulang gitu. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.